Kenapa Turki Ottoman runtuh? Jika kita kembali 500 tahun ke belakang, atau pada abad 1500-an, Turki Ottoman adalah sebuah imperium paling kuat di dunia, baik secara ekonomi maupun militer. Imperium Ottoman membentang dari wilayah intinya di Asia Kecil, Eropa Tenggara, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Ottoman saat itu menguasai jalur perdagangan yang sangat menguntungkan, menciptakan kekuatan militer yang disegani, dan mencapai kemajuan yang cukup baik di bidang astronomi dan arsitektur. Namun, kemajuan Ottoman tidak berlangsung untuk selamanya. Kesultanan Ottoman memang bisa bertahan selama 600 tahun, tetapi Ottoman mengalami sebuah kemunduran yang berlangsung secara perlahan-lahan. Ottoman memang berusaha melakukan modernisasi, hingga kemudian ikut tergabung bersama Jerman, dalam menghadapi Perang Dunia Pertama. Perang ini berakhir dengan kekalahan, dan ini menjadi bencana besar bagi Ottoman. Sejak akhir perang, wilayah-wilayah Ottoman dilucuti melalui berbagai perjanjian. Hingga pada tahun 1922, Kesultanan Ottoman resmi dibubarkan. Sultan Mehmed VI yang merupakan Sultan terakhir Ottoman, diusir keluar dari Turki, bersama dengan putra mahkota dan seluruh keluarga kerajaan. Mereka dan keturunan mereka dilarang untuk menginjakkan kaki di wilayah negara Turki hingga 50 tahun kemudian. Pada tahun 1922, Kesultanan Ottoman dihapuskan dari muka bumi, dan digantikan oleh Republik Turki. Berikut ini beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kemunduran Ottoman. Tapi sebelum kita membahas masalah ini lebih jauh, pastikan telah melakukan subscribe, dan menonton ratusan video sejarah lainnya yang telah kami buat sebelum ini. Sejak abad 17 dan 18, negara-negara Eropa khususnya Inggris dan Prancis mengalami revolusi industri. Tetapi Turki Ottoman tertinggal jauh dalam proses ini. Ottoman masih terlalu menopang ekonomi mereka pada bidang pertanian. Ottoman tidak memiliki pabrik dan industri sebanyak Inggris, Prancis, bahkan Rusia. Akibatnya, ekonomi Ottoman pun menjadi tertinggal dari negara-negara Eropa Barat. Lebih parahnya lagi, Ottoman juga terlilit banyak hutang dengan negara lain. Dan surplus pertanian yang mereka peroleh pun, kebanyakan habis untuk membayar hutang negara. Ketika Ottoman ikut bertarung dalam Perang Dunia Pertama, mereka tidak memiliki industri yang cukup untuk memproduksi senjata-senjata berat, amunisi, besi, dan baja, yang sangat dibutuhkan untuk membangun jalan dan jembatan untuk kebutuhan perang. Pada masa kejayaannya, Ottoman menguasai teritori yang sangat luas. Imperium Ottoman pernah mencakup wilayah Bulgaria, Makedonia, Yunani, Hungaria, Rumania, Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina, Mesir, Semenanjung Arab, hingga Pantai Afrika Utara. Dengan wilayah yang seluas itu, Ottoman memiliki keragaman etnis, ras, bahasa, dan agama yang sangat tinggi. Ottoman tidak berhasil mencapai kesadaran dan persatuan nasional yang cukup untuk mengikat mereka semua. Ottoman harus menghadapi rangkaian pemberontakan dari etnis-etnis yang mencoba keluar dari kekuasaan bangsa Turki. Sejak tahun 1870, Ottoman harus kehilangan Bulgaria dan beberapa negara lain yang memilih merdeka. Ottoman terus kehilangan banyak wilayah setelah itu, apalagi sejak mereka mengalami kekalahan dalam Perang Balkan, Ottoman hampir kehilangan seluruh kontrolnya atas wilayah Eropa. Terlebih lagi, ada upaya dari negara-negara Eropa untuk membantu pemberontakan-pemberontakan yang muncul. Kerajaan Rusia dan Austria sama-sama mendukung gerakan separatis dan nasionalis di wilayah Balkan.
Sementara itu, Prancis dan Inggris melucuti wilayah kekuasaan Ottoman di Afrika Utara. Ottoman telah berusaha mati-matian untuk memajukan pendidikan mereka sejak tahun 1800. Namun tetap saja, Ottoman tertinggal jauh dari negara-negara kompetitor mereka. Dalam bidang literasi misalnya, Ottoman tertinggal jauh di mana pada tahun 1914, diperkirakan hanya ada 10% masyarakat Ottoman yang memiliki kemampuan baca tulis. Ottoman tertinggal jauh dalam perkembangan sumber daya manusia. Akibatnya Ottoman tidak memiliki cukup militer terlatih, insinyur, dokter, ilmuwan maupun profesional yang memadai untuk mempertahankan kejayaan mereka. Ottoman terlibat dalam rivalitas yang semakin memanas dengan tetangga mereka Rusia. Ottoman kalah dalam usaha perebutan pengaruh di wilayah Balkan dan Asia Minor. Puncak dari rivalitas ini adalah ketika kedua negara tergabung dalam pihak yang berbeda ketika Perang Dunia Pertama. Berbagai pertempuran besar sama-sama membuat kedua negara kelelahan dan kehabisan sumber daya mereka. Pada akhirnya Perang Dunia Pertama menjadi titik penghabisan bagi dua kerajaan besar ini. Imperium Kerajaan Rusia tamat setelah mengalami revolusi komunis dan berubah menjadi Uni Soviet. Sementara Ottoman dicabik-cabik oleh Inggris dan Prancis. Puncak dari seluruh faktor yang melemahkan kerajaan Turki Ottoman, adalah keputusan mereka untuk ikut bergabung bersama Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Perang ini berjalan sangat brutal bagi negara manapun. Turki kehilangan hampir 1,5 juta tentara mereka, ditambah 3 juta lebih tentara yang terluka dan jatuh sakit. Perang ini benar-benar menghancurkan kesatuan Ottoman. Prancis dan Inggris melucuti seluruh wilayah Timur Tengah. Bahkan wilayah inti dari negara Turki juga diinvasi oleh negara asing.